Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapna Kerin Ehsanun, NIM 18040704062 dari Prodi S1 Ilmu Hukum, ingin memaparkan mengenai analisis jurnal yang telah saya lakukan dengan jurnal yang berjudul The ASEAN Political Security Community, ASEAN Community Cooperation on Combating Transnational Crime and Transboundary Challenge. Jurnal ini ditulis oleh Adi Kusumaningrum dan tahun terbit pada 2013. ASEAN merupakan gabungan dari beberapa negara Asia Tenggara yang memiliki visi dan misi yang sama. ASEAN memiliki 3 pilar. 3 pilar tersebut terdiri dari Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial ASEAN memberikan mekanisme pencegahan dan penanganan konflik secara damai. Hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan diskusi bersama untuk membahas masalah-masalah politik di kawasan ASEAN seperti keamanan maritim, perluasan kerjasama pertahanan, serta masalah-masalah keamanan seperti kejahatan transnasional dan transboundary. Abad ke-21, ASEAN menyepakati untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka. Membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, ASEAN juga membentuk suatu negara yang damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dengan kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT 9. Nah, KTT 9 disahkan di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan komunitas ASEAN Community. Dan target tersebut dipercepat menjadi tahun 2015. Nah, untuk menjadikan ASEAN sebagai produk hukum dan juga subjek hukum, telah ditandatangani Piagam ASEAN pada tahun 2007, telah diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN. Piagam ini mulai diberlakukan pada 15 Desember 2008. Kerjasama yang dilakukan ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian khususnya di kawasan dan umumnya di dunia. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan dilakukan menggunakan instrumen politik seperti kawasan damai, bebas, dan netral. Ada beberapa latar belakang yang menjadikan ASEAN Security Community sebagai latar belakang dan menjadikan ASEAN Security Community sebagai pilar pertama dalam kerangka ASEAN Community, yakni menjamin negara anggota ASEAN untuk mengatur stabilitas keamanan regional oleh para negara anggotanya, termasuk di dalamnya adalah kejahatan transnasional dan transboundary. Kejahatan transnasional di Asia Tenggara merupakan kejahatan yang menjadi masalah penting yang perlu diperhatikan dibahas di dalam konteks perhimpunan bangsa-bangsa. Hal ini penting untuk memastikan serta menangkal pengaruh kekuatan negara-negara besar di luar kawasan seperti negara Amerika, China, Australia, dan Rusia. Selain itu, ASEAN Security Community akan semakin memperkuat posisi ASEAN dalam hubungan geopolitik internasional. Dalam artikel ini hanya menjabarkan secara umum dan belum spesifik mengenai kerjasama yang dilakukan oleh para anggota ASEAN. Globalisasi sendiri telah menggambarkan arus zaman baru di mana revolusi dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi transportasi telah melipat jarak dan membuat berbagai titik di dunia saling terhubung. Nah, kemajuan teknologi yang sangat pesat itu berkejaran dengan kecepatan perbuatan dalam dunia kejahatan, utamanya kejahatan lintas negara atau transnational crime. Dengan demikian, salah satu tantangan utama ke depan adalah mampu secara terus-menerus beradaptasi dengan perkembangan kejahatan transnasional. Baik pulau yang berpenghuni maupun tidak, wilayah perbatasan atau pulau-pulau terluar menjadi wilayah rawan akan gangguan keamanan, utamanya kejahatan transnasional, dan beberapa di antaranya adalah kejahatan terorganisasi seperti halnya sebagian besar komitmen keamanan politik ASEAN. Langkah-langkah yang dilakukan ASEAN didasarkan pada instrumen regional yang tidak mengikat seperti Deklarasi ASEAN.
Deklarasi ASEAN ada untuk memerangi kejahatan transnasional dan rencana aksinya. Pada stabilitas dan pengembangan regional, pemeliharaan aturan hukum, dan kesejahteraan rakyat di kawasan ASEAN ini, bahwa deklarasi ASEAN mengenai kejahatan transnasional telah diidentifikasi sebagai hal yang serius. ASEAN dirasa perlu mempercepat pelaksanaan tujuan prioritasnya untuk memastikan lingkungan yang damai, stabilitas, dan keamanan di kawasan tersebut. Khususnya, ASEAN harus secara efektif mengerahkan rencana prioritas untuk membangun komunitas politik keamanan ASEAN, mempromosikan langkah-langkah kerjasama, membangun kepercayaan, mencegah konflik, tidak menggunakan kekuatan atau ancaman untuk menggunakan kekuatan, dan serta menyelesaikan perselisihan melalui cara yang damai, menghormati hukum internasional, PBB, dan Piagam ASEAN. ASEAN harus membawa alat kerjasama, mekanisme, dan forum untuk perdamaian dan keamanan regional, memastikan kepatuhan dan implementasi yang ketat dari prinsip dan perjanjian yang ada. ASEAN juga perlu meningkatkan solidaritas dan lebih lanjut menggaungkan suara dan peran kunci serta tanggung jawabnya dalam masalah yang berkaitan dengan ASEAN dan kepentingan bersama kawasan ini serta perkembangan yang kemungkinan akan mempengaruhi perdamaian. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, dan penyelundupan, perdagangan senjata ringan dan manusia serta bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional masuk ke dalam kerjasama politik dan keamanan ASEAN yang disebut ASEAN Regional Forum, bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Masyarakat politik keamanan ASEAN ini bersifat terbuka berdasarkan pada pendekatan keamanan yang komprehensif dan bukan untuk membentuk suatu aliansi militer atau kebijakan luar negeri bersama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.